Perkenalkan, saya Imelda Sembiring dari NIM 180501138. Pada bab 2 ini membahas mengenai gagasan dan sejarah koperasi. Di mana revolusi industri pada pertengahan abad ke-17 menyisakan berbagai ketertinggalan ekonomi dan penderitaan bagi kehidupan kaum buruh, di mana masih menganut sistem perekonomian kapitalis yang membebaskan pengusaha mengejar keuntungan sebesar-besarnya dan memanfaatkan berbagai sumber ekonomi dan tenaga kerja. Selanjutnya adalah membahas kelahiran koperasi di Rochdale, yaitu tujuan utama pendiri koperasi Rochdale adalah menemukan cara-cara yang dapat memberikan keuntungan kepada anggotanya. Program ini dilakukan seperti mendirikan toko, membeli rumah, dan mendirikan pabrik untuk menampung pekerja yang menganggur, menyewa atau membeli tanah untuk bercocok tanam. Selanjutnya, gagasan dan gerakan koperasi di Eropa, yaitu di Jerman. Koperasi ini bergerak dengan mekanisme anggota koperasi wajib menyimpan sejumlah uang walaupun dengan jumlah yang kecil sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman bagi anggotanya yang membutuhkan dengan membayar bunga yang ringan. Selanjutnya, Swedia. Salah satu gebrakan spektakuler Johansson adalah menasionalisasi sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyaringan minyak bumi dan dikelola secara efisien dan oleh koperasi. Selanjutnya, Denmark. Koperasi ini terus mengalami perkembangan yang pesat, diikuti munculnya koperasi-koperasi lain di Denmark. Secara menakjubkan, koperasi-koperasi di Denmark berkembang dengan luar biasa dan menjadi tulang punggung bagi perekonomian di Denmark. Selanjutnya, Prancis. Goncangan sosial dalam ekonomi yang diderita kaum buruh dan masyarakat kelas bawah yang tertindas di Prancis mendorong Charles Fourier, Louis Blanche, dan Henri de Saint-Simon mencari alternatif terhadap berbagai persaingan yang tengah dihadapi oleh warga di Prancis. Selanjutnya adalah gagasan dan gerakan koperasi di Selandia Baru dan Australia. Koperasi di Australia dan di Selandia Baru umumnya bergerak di bidang agrobisnis dan peternakan. Produk yang dihasilkan terutama susu, daging, dan kerajinan dari hasil peternakan sapi, biri-biri, maupun kambing. Selanjutnya, gagasan dan gerakan koperasi di Amerika. Koperasi di Amerika Serikat dimotori oleh Edward A. Valiant pada tahun 1860 sampai 1937. Ia mempelopori terjadinya koperasi simpan pinjam di seluruh Amerika Serikat, khususnya bagi petani dan buruh. Selanjutnya, Kanada. Koperasi bagi warga Kanada adalah gerakan yang dilakukan Quadi memicu perkembangan koperasi di Kanada. Di antaranya ditakjubkan dengan berdirinya Canadian Cooperative Association pada tahun 1987 dengan tujuan mempromosikan koperasi sebagai perusahaan yang demokratis dan berorientasi pada rakyat. Selanjutnya, gagasan dan gerakan koperasi di Afrika, yaitu di Kenya. Di Kenya, bisnis koperasi memberikan kontribusi 45% PDB dan 31% tabungan nasional. Koperasi ini mendominasi pangsa pasar kopi sebesar 70%, susu 76%, kayu 90%, dan kapas 95%. Selanjutnya, gagasan dan gerakan koperasi di Asia, yaitu di Jepang. Cikal bakal koperasi di Jepang diawali dengan gerakan Mujin pada tahun 1275 dan masih populer hingga saat ini. Cara kerja Mujin adalah dengan mengumpulkan iuran dari anggota dan diundi secara periodik. Selanjutnya, gerakan koperasi internasional.
salah satu bentuk gerakan koperasi internasional yang menjadi wadah koperasi berbagai negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Di antaranya adalah International Cooperative Alliance atau ICI yang merupakan wadah koperasi internasional. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.